Waalaikumsalam. Oh, ya, silakan masuk. Ya, Berarti nanti pembukaan sih ya. Pas. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, selama perjalanan di sini ada kendala nggak? Memang ada sedikit Pak kendala di jalan kan karena kemacetan apa tadi itu truk dia ada rusak ya Pak. Iya, ya. Jadi mendapatkan informasi soal konseling di sini dari mana ya? Oh kalau soal informasi itu Pak ada memang saya dapat dari grup kawan kan Pak tentang konseling itu makanya saya tertarik itu Pak. Ya, itu awal berarti ya. Berarti Bapak udah pernah nggak melakukan konseling sebelumnya? Belum Pak. Berarti ini perdana ya, Perdana. konselingnya. Ya. Jadi biarkan saya sedikit menjelaskan apa itu konseling dan tujuannya. Ya, saya jelaskan konseling ialah suatu proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor pada si klien yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi si klien atau si individu. Ya, jadi Pak, dalam pelaksanaan proses konseling ini kami memiliki 3 asas. Sebenarnya ada lebih dari 3 asas, tapi saya hanya memegang 3 asas. Yang pertama, asas keterbukaan. Nah, dalam demi kelancaran proses konseling ini, ya kita harus saling terbuka dalam men-sharing apa masalah kita, apa yang kita alami dan kita rasakan saat ini. Dan yang kedua, asas kesukarelaan. Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah tadi selama Bapak ingin melaksanakan proses konseling di sini ada keterpaksaan tidak? Alhamdulillah tidak Pak. Alhamdulillah, kalau itu mudah-mudahan proses konseling kita ini tidak ada keterpaksaannya dan berjalan dengan lancar. Amin Pak. Ya, yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Di asas kerahasiaan ini kita memiliki sebuah pedoman yang harus ditepati bahwasanya apa yang saya dapatkan di ruangan ini dan apa yang Anda dapatkan di ruangan ini tidak sampai keluar, hanya stuck di ruangan ini saja informasinya adapun proses konseling ini. Ya, begitu. Demi kelancaran proses ini, langkah baiknya Pak kita melaksanakan kontrak konseling, yaitu kita menyepakati proses konseling ini berlangsung selama 20 menit. Ya, sepakat ya Pak? Baik Pak, sepakat. Oke. Jadi, apakah Bapak sudah siap dan sudah mengerti apa itu konseling? Insya Allah mengerti Pak. Oke, mari kita mulai Pak proses konseling ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi langsung saja Pak. Apa yang perlu saya bantu? Nah, begini Pak, saya ingin menyampaikan kendala-kendala saya Pak tentang hidup di apa ini sekarang Pak. Dan saya di sini datang ingin mencari solusi bagaimana cara mengatasinya Pak. Karena selama ini mungkin sudah beberapa bulan Pak, bisa kita hitung supaya digenapkan kan Pak 1 tahun. Mungkin sudah saya alami ataupun saya lakukan Pak di dalam dunia gelap itu Pak, seperti judi-judi online. Saya sudah mulai terjun ke dalam situ Pak. Lalu efek yang saya dapatkan mulai dari kereta, utang di mana-mana Pak, dan saya tidak dipercaya lagi oleh teman-teman Pak sebagian besar. Nah, disitu saya merenung Pak, karena apa? Sebuah penyesalan terjadi. Tetapi tidak bisa saya memberhentikan itu tadi Pak. Apa namanya perilaku tadi seperti judi online, baik pun judi-judi dimanapun. Nah, di sini inisiatif saya Pak datang kemari untuk mencari solusi bagaimana Pak, ataupun ada masukan untuk cara menyelesaikan daripada perilaku judi online itu tadi Pak. Jadi berarti inti dari ini Bapak telah menggeluti di dunia perjudian itu. Iya Pak. Oke, saya ingin bertanya kepada Bapak terlebih dahulu, sudah berapa lama sih Bapak menggeluti dunia perjudian ini? Sebenarnya Pak, kalau di YouTube itu sudah lama kali Pak. Mulai dari kalau kita bilang Pak bahasanya di judi-judi online itu Pak, ada yang kecil sampai sekarang berani ke deposit Pak. Mungkin kalau di itu Pak sudah ada 2 tahunan lebih Pak. Lebih dalam melaksanakan judi online ini kan selama 2 tahun. Ya, hitungan per bulannya berapa kali sebulan, seberapa sering? Atau bisa dikatakan setiap hari, setiap detik atau setiap jam gitu? Kalau soal saya berjudi itu Pak, memang seminggu itu 2 kali Pak. Seminggu 2 kali. Jadi bisa dikatakan sering lah. Iya. Sekalian. Ya, ketika Bapak melaksanakan judi online ini, apa yang Bapak rasakan? Di situ saya merasakan Pak memang sensasi. Bagaimana misalkan Pak? Kalau kita bahasakan timbul sugesti Pak dan mengharapkan suatu kemenangan yang besar dari modal yang sedikit Pak. Nah, makanya situ saya candu dulu Pak. Berarti ada apa ya namanya? Bapak candu situ ya? Iya. Oke. Ya, ini Bapak, ketika Bapak melaksanakan yang namanya judi online dan apakah ada terniat atau terbesit di hatinya ingin berhenti dari situ? Ada memang Pak, tapi tinggal lagi Pak susah karena ada pengaruh kawan ataupun yang lain-lain Pak. Kalau niat untuk berhenti memang ada Pak. Ada yang berhenti. Terus pas dulu, pas. Aku udah agak tahu, udah lagi. 2, 3. Ya,
Ya, saya bertanya lagi ya Pak ya. Bagaimana awal mulanya Bapak bisa mengenali judi online ini? Kalau soal kita Pak cerita ke situ sebenarnya itu waktu saya masih dalam jenjang SMA Pak. Nah, iya, Pak. Dulu saya itu Pak penasaran dengan Pak akan kalau dulu kan kita bilang namanya itu Pak chip gitu kan Pak. Nah, jadi ada yang kawan Pak, kawan kan dia suka kali main chip kan. Saya tengok banyak maka kok dia ada yang Pak tanpa utang-utang kan Pak. Jadi saya penasaran, saya tanya kok bisa banyak uang gini-gini. Nah, yang Pak kayak gitu. Dibilang dia, oh saya Pak, saya main chip dan seringkali saya menang, coba lagi nih. Jadi di situ Pak, sebenarnya saya itu agak ada bertentangan dalam hati itu Pak, agak bertentangan karena nggak mungkin dari chip tadi bisa menghasilkan timbul penasaran yang apa Pak, timbul penasaran yang sangat besar dan keserakan juga ya Pak. Jadi situ tahap sekali, dua kali, biasa yang Pak kasih kemenangan Pak, kasih kemenangan banyak. Puas lah ya kan? Kasih puas. Baru lama kelamaan kok memang situ Pak kalah gitu kan Pak. Tapi masih berpikir semalam saya menang banyak gitu kan Pak. Jadi masih tertarik gitu Pak, tertarik ya Pak. Nah baru pernah saya kan Pak, saking memang penasaran situ, itulah waktu datang uang jajan Pak pastinya. Saya alihkan semua gitu Pak, saya alihkan. Baru kebetulan saya situ menang besar. Kalau bisa dibilang modalnya ada 3 jutaan Pak. Nah dari situ memang saya Pak timbul pikiran lebih kan gitu Pak, mungkin bisa lebih. Nah dari situ lah Pak, mulai dari situ memang sebenarnya saya diasuh kawan sampai saya bisa merasa menang besar. Sebenarnya dari menang besar itu ya Pak, pindah dia dari chip tadi ke D8 Pak, karena memang semalam ada program chip itu dia Pak, pindah saya ke deposit. Waktu di deposit Pak begitu juga dari kawan tinggal bagaimana gini dan jadi kawan Pak, diasuh. Memang faktor lingkungan Pak bisa kena. Tertarik juga saya kan Pak, karena apa itu sudah pernah bermain chip. Nah, tertarik saya dengan deposit Pak sekali, 2 kali, mulai dari dia Pak dari jenjang kuliah sebenarnya. Udah. Berarti kalau dari chip tadi dari jenjang SMA, Iya Pak. baru kena band gitu. Iya Pak. Kena band berarti mulai lagi di kuliah. Mulai lagi deposit Pak. Ya. Jadi saya yang bertanya tentang chip sama deposit itu sistem. Sebenarnya Pak, kalau kita bahas masalah sistem sama-sama saja Pak, tapi tinggal lagi chip sebuah koin. Nah ibaratnya itu Pak sebuah koin online yang kita beli. Kalau sementara deposit Pak, itu dia uang ataupun mata tunai gitu Pak, uang tunai gitu Pak. Nah, Lebih nyata deposit dong. lebih nyata memang Pak. Sensasinya pun Pak memang kalau deposit ini lebih menggiurkan gitu Pak, karena uang itu langsung kan Pak, dan kemenangan pun itu Pak diambil, tidak seperti chip, harus kita cari lagi agen-agennya. Begitu Pak kalau chip. Oh, berarti kalau chip harus memiliki agen, tapi kalau deposit ini bisa ke mana saja ditarik ya? Bisa Pak. Bisa ditarik ke Dana, GoPay gitu. Ya, begitu. Oh iya. Oke, jadi selama Bapak ini menggunakan deposit atau chip tersebut dari pola makan, kesehatan, ataupun pekerjaan sehari-hari. Kalau soal itu Pak sebenarnya memang sangat mengganggu Pak, sangat mengganggu. Dari saya menggeluti dunia judi online tadi Pak, terutama bagian deposit Pak. Makan saya memang bisa digantikan, lebih bagus ke depo daripada dimakan, atau menang kan gitu kan Pak, atau menang kan gitu. Rupanya enggak, apalagi soal tidur kan Pak. Rasa pernah lagi kan Pak kemarin itu karena jadi tak bisa tidur gitu Pak. Waktu tidur waktu pagi dan disitulah kerja dimarahi oleh itu Pak, terganggunya di online tadi. Jadi banyakkan mudaratnya daripada baiknya itu ya kan? Iya. Walaupun awal-awalnya kebanyakan baik juga Iya, ya. itu Pak memang. Nah, jadi kan nih Bapak udah tahu nih mudaratnya, udah tahu nih visi kesehatan dan apakah Bapak ingin terus-terusan bertahan di situ? Ya, Pak, kalau kita bahas di situ tidak Pak, tapi tinggal lagi susah untuk meninggalkan tadi Pak. Apakah sudah ada yang memotivasi Bapak untuk yang kelak menjadi terang ini? Belum, kalau sampai saat ini Pak, memang belum ada Pak. Ini keluarga terdesak sudah mengetahui ini nggak? Sebenarnya Pak, kalau itu saya rahasiakan kepada orang tua Pak. Tapi memang Pak, mereka itu mempunyai firasat. Kenapa? Kok akan bikin habis sebelum hari kok apa udah minta lagi? Memang sempat berpikiran, oh gini posisinya. Saya sih memang tidak mengetahui ataupun merahasiakan. Tapi memang kalau katanya dari abang-abangan laki-laki Pak, memang sudah mengetahui Pak. Ya, abang dan laki sudah mengetahui. Respon orang itu bagaimana? Gimana bilang Pak, namanya juga sebenarnya Pak judi online ini sudah sangat ibaratnya udah menjadi hal yang booming, apalagi di Indonesia ini Pak. Nah, jadi Pak tidak ada respon ataupun nasihat orang itu Pak supaya berhenti begini. Karena pun waktu juga Pak ada judi online tadi, ya. Sama juga berarti ya. Sama Pak, sama juga. Jadi intinya tiga. ya, jadi Bapak kan sudah mengetahui kerugiannya. Jadi gini Pak, kalau menurut saya sistem judi online ini baik itu deposit, chip, ini dia memang memberikan di awalnya memang dia memberikan kemenangan sehingga itulah yang membuat para penggunanya menjadi lebih candu. Nah, jadi kalau menurut saya kerugian yang didapat jauh lebih banyak daripada keuntungan yang. Nah, jadi kalau Bapak nanti semakin candu, semakin
keenakan, hal yang buruknya akan dilaksanakan, misalnya kayak mencuri, nggak dapat uang, narkoba, ya, menurut saya Pak, tinggalkan saja itu, karena itu jelas-jelas merugikan Bapak itu, karena itu jelas merugikan keuangan Bapak, ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, dikirim uang, nah uang itu dikatakan harusnya kan uang makan, harus depo kan, ya kalau saya pribadi sih lebih kan, ya daripada uang depo yang belum jelas, karena dia kan udah jelas ya kan itu. Jadi kalau menurut saya Bapak pasti bisa meninggalkan judi tersebut. Nah, kalau seandainya ada lagi ya lingkungan Bapak, memang kita tidak terlepas yang namanya hidup sosial ya kan, berlingkungan. Memang boleh berlingkungan, memang boleh berkawan sama orang yang berjudi, tapi alangkah lebih baiknya pilih-pilih kawan juga. Kita harus sebagai mahasiswa, kita harus pandai memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu, mulai sekarang rubahlah Pak itu. Ada proses perjudian yang tak jelas itu lebih baik, itu kan dinamakan haram juga. Ya, lebih mending kita bekerja keras keringat daripada melaksanakan judi ini. Sekarang mari kita ucapkan Pak Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai hidup yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak pasti bisa melewati semua ini. Dan sesuai dengan kesepakatan kita Pak, tadi kontraknya 20 menit, ya kan? Ya, jadi waktu kontrak kita sudah didapat ataupun sudah tercapai 20 menit, apabila ada kata-kata saya ataupun penyampaian saya kepada Bapak yang kurang enak didengar ataupun yang kurang enak di dalam hati, saya mohon maaf. Dan sesuai dengan kita tadi, saya tidak akan menyerap di sini dan apa yang kita lakukan di sini ke ya. Ya mungkin cukup sekian Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pak. Well